Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan 6. Hari ini kita akan merenungkan firman, yaitu bagian keempat dari pembahasan firman dari 1 Samuel pasal 20. Jadi kita akan merenungkan firman, dan ini adalah bagian yang keempat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak kelas 5 dan 6 siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, ini anak-anak adalah bagian yang terakhir dari pembahasan Bapak di 1 Samuel pasal 20 ya. Jadi jika Bapak akan review lagi sedikit tentang apa yang sudah kita bahas bersama-sama dari minggu yang pertama sampai minggu yang ketiga, yang pembahasan yang ketiga. Yang pertama itu kita sempat membahas tentang bahwa penderitaan atau kesulitan itu menimpa semua orang ya, baik itu orang yang baik maupun orang yang jahat ya. Bapak yakin anak-anak kelas 5 juga pasti pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami penderitaan. Begitu juga dengan penjahat-penjahat yang ada di luar sana, orang-orang yang mungkin mencuri, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka juga pasti mengalami penderitaan ya. Ini salah satunya penderitaannya ya akan ada rasa bersalah ya, akan ada rasa takut ya. Yang kedua, kita membahas tentang bahwa Allah itu tetap hadir ya. Allah itu tetap hadir bahkan kondisi yang sulit maupun kondisi yang baik ya. Mau keadaan kita sukacita ya, lagi senang-senang di pantai ya, Allah hadir. Keadaan kita sedang bersedih ya, mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, atau kondisi sekarang di dalam kita menghadapi wadah, Allah juga tetap hadir. Jadi Allah tetap hadir baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang kurang baik. Yang ketiga, Allah itu hadir kalau kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Allah hadir dengan tidak langsung, dengan kondisi yang tidak langsung ya, tidak seperti di ketika bangsa Israel Tuhan datang dengan tiang awan, tiang api begitu ya, dengan semak yang terbakar menampakkan diri kepada Musa begitu. Tidak seperti itu. Allah hadir dengan tidak langsung. Begitu juga dalam kehidupan kita, Allah juga hadir secara tidak langsung. Ya, itu bukan berarti Allah tidak hadir, tapi Allah hadir bisa melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang tua, melalui guru ya, melalui orang-orang yang di sekitar kita, dan Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Nah, yang bagian keempat hari ini Bapak akan menutup perenungan firman kita tentang 1 Samuel 20. Bapak akan membagikan bahwa ada dua jenis penderitaan ya, ada dua jenis kesulitan. Yang pertama itu penderitaan karena kesalahan kita sendiri ya. Yang kedua adalah penderitaan karena memang Tuhan ingin kita melakukan itu dan kita sedang berada di jalan yang benar. Bapak akan membaca dua bagian. Yang pertama itu dari Kejadian pasal 1 ayat 16. Ini adalah contoh penderitaan yang terjadi karena kesalahan manusia. Ayat 16 Bapak bacakan. Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 16. Ini adalah konsekuensi atau dampak dari dosa Adam dan Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, jadi itu adalah bisa dikatakan penderitaan atau kesulitan yang muncul karena kesalahan atau dosa manusia. Di dalam Kejadian 3:16, Hawa, ya perempuan itu ya, Hawa maksudnya, Hawa akhirnya mendapatkan hukuman, ya mendapatkan penderitaan. Dia akan bersusah payah selama hidup, ya. Bahkan dia akan ingin menguasai suaminya, sang laki-laki itu yang Adam, ya. Tapi Adam berkuasa atas Hawa. Jadi ada seperti usaha Hawa untuk menguasai Adam, tapi pada kenyataannya Adam yang akan berkuasa atas Hawa. Itu adalah salah satu contoh, ya. Itu adalah salah satu contoh. Mungkin contoh yang lain kalau kita lihat ketika Daud, ya, ketika Daud anak-anak, Daud ada satu kisah itu, Daud itu membunuh panglima perangnya, ya, yaitu Uria, ya. Pada akhirnya Daud itu sangat merasa sedih sekali, merasa bersalah sekali, dan dia mengalami kesulitan karena memang dampak dari sebuah kejahatan yang dibuat oleh Daud. Ya. Sama seperti kita mungkin, ya, contoh anak-anak mungkin suatu hari mungkin kita berbohong sama orang tua. Kita berbohong sama mama papa, ya. Bilangnya kita, misalkan mama papa lagi di luar lalu kamu ditelepon, apakah kamu di rumah, lalu kamu berbohong bilangnya di rumah padahal tidak di rumah, ya. Lalu kita merasa, aduh saya tadi berbohong, ya. Dan mungkin nanti akan ada kesulitan yang dihasilkan dari kebohongan itu. Misalkan orang tua akhirnya memberikan konsekuensi kepada kita. Di sekolah juga bisa, ya, sama seperti di sekolah. Kita seharusnya diminta mengerjakan tugas, tapi mengerjakan yang lain akhirnya kita ditegur atau dimarahi dan diberikan konsekuensi. Ya. Nah, jenis penderitaan yang kedua adalah jenis penderitaan yang dialami oleh Yonatan. Ya. Jenis penderitaan yang dialami oleh Yonatan yaitu, ya, Yonatan akhirnya dibenci oleh papanya, dimarahi oleh papanya, ya. Marah sekali papanya karena Yonatan membela Daud, sahabatnya itu, ya. Bahwa bacakan 1 Samuel pasal 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Wah, itu Bapak sampaikan di ayat 31. Bahkan anaknya sendiri dimarahi dengan sangat kasar itu, ya. Anak sundal kurang ajar, itu pernyataan yang keras sekali, ya, bahkan keterlaluan menurut Bapak, ya. Di situ Yonatan akhirnya dibenci atau dimarahi oleh papanya, ya. Marah sekali Saul karena Yonatan memihak Daud, ya. Karena Yonatan memihak Daud dan Yonatan tidak memihak ayahnya yaitu Saul. Saul marah sekali kepada Yonatan, ya. Ya pasti, ya, kalau ayah kita, papa kita marah sama kita, bahkan dimaki-maki oleh papa, pasti kita merasa, ini kenapa papa sampai begini? Pasti kita merasa sedih, pasti kita merasa, kenapa papa sampai sebegitu marahnya kepada saya, ya? Tapi Yonatan di sini kesulitan atau penderitaan, ya. Pasti kalau dimarahin papa itu bisa dibilang menderita, ya. Pasti dia merasa sedih, merasa mungkin bisa kabur dari rumah, ya. Kalau mungkin anak-anak di zaman sekarang, anak-anak kadang ditegur sama orang tua bisa pergi dari rumah, ya. Banyak contoh seperti itu, ya. Tapi apa yang dialami Yonatan itu adalah bagian dari penderitaan atau kesulitan karena berada di jalan yang benar, ya. Jadi Yonatan mengalami itu karena memang Yonatan membela yang benar, ya, melakukan yang benar, yaitu membela Daud yang tidak bersalah, tapi Saul ingin membunuh Daud, ya. Mungkin contohnya kalau anak-anak di sekarang, mungkin ketika kita
membela teman kita yang difitnah sama orang lain ya. Mungkin di kelas teman kamu ada yang memfitnah teman yang lain ya, mungkin dibilang berbicara yang tidak baik, berbicara yang tidak sopan, itu yang di kelas 5 sering ya, kelas 6 juga, lalu mengadu ke wali kelas atau ke Pak Wira, menyampaikan informasi yang tidak benar, lalu kamu karena itu kan tidak benar informasinya, teman saya jadi difitnah, akhirnya kamu datang dan bilang itu bohong bapak, itu bohong ibu, itu adalah akhirnya kan kamu dibenci sama teman kamu tadi yang memfitnah teman kamu yang lain. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak salah ya. Walaupun kamu pada akhirnya dibenci sama teman kamu ya tidak apa-apa, karena kamu melakukan yang benar. Ya. Jadi Bapak ulangi ya, ada dua jenis penderitaan atau kesulitan. Penderitaan karena kita yang pertama karena kita memang melakukan sebuah kesalahan, dan penderitaan yang memang karena kita berada di jalan yang benar. Ya. Bapak berdoa, Bapak berharap supaya anak-anak kelas 5 dan 6 mengalami penderitaan karena memang kita berada di jalan yang benar. Karena memang kita melakukan sesuatu yang benar, bukan karena kita melakukan sebuah kesalahan. Bapak berharap dan berdoa agar anak-anak kelas 5 dan 6 bisa tetap setia kepada firman Tuhan, setia kepada apa yang disampaikan di dalam peraturan ya. Seperti di waktu-waktu sekarang kita harus belajar dari rumah ya. Bapak Ibu guru semuanya kami tidak bisa melihat anak-anak ya. Tapi Bapak dan Ibu guru semuanya berharap kita semua bisa belajar dengan baik meskipun tidak dilihat oleh guru, meskipun mungkin orang tua juga terkadang di rumah harus bekerja ya. Anak-anak kelas 5 dan 6 harus mulai belajar untuk bisa mandiri ya. Ketika sudah diberikan pembelajaran mungkin melalui video ya, mungkin melalui kertas yang dibagikan ya, atau melalui dokumen-dokumen atau di buku paket yang sampai kepada kalian, Bapak berdoa dan berharap kiranya kalian bisa belajar walaupun sulit sekali ya, tapi tetap kita bisa menjalani pembelajaran yang ada. Ya, hari ini adalah hari terakhir dari kegiatan kita selama setahun ajaran di 2019-2020. Bapak ingin menyampaikan bahwa teruslah berjuang, teruslah berdoa juga ya, teruslah menjalani semua kehidupan kalian meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enak ya, apalagi di kondisi seperti sekarang. Mungkin orang tua ada yang kesulitan dalam pekerjaan, kamu harus tetap dukung, kamu harus tetap berdoakan orang tua agar orang tua juga bisa tetap bersukacita bersama-sama kalian di rumah. Bapak ulangi sekali lagi, Bapak berharap dan berdoa kiranya penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang kita alami karena kita ada di jalan yang benar, karena kita membela sesuatu yang benar, karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan melalui cara tersebut. Tuhan membentuk kita satu persatu bisa berbeda-beda caranya, tapi yang Bapak yakin dan percaya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Tuhan memakai segala sesuatu yang di sekitar kita untuk membentuk kita, bahkan kesulitan dan penderitaan sekalipun. Mari belajar dari kesulitan, mari belajar dari penderitaan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah belajar di sepanjang tahun ajaran 2019-2020. Ajar kami untuk tetap setia ya Tuhan di dalam pembelajaran yang berikutnya, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong setiap kami di dalam kesulitan-kesulitan, dan kami bisa belajar dari kesulitan-kesulitan, kami bisa belajar dari setiap penderitaan yang kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di masa nanti kami liburan. Tuhan yang senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.